Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Ketemu lagi di channel Mak Enisa. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua usaha, rezekinya berkah. Kali ini hari Minggu ya, seperti biasa. Ini malam hari di Victoria Park ya. Ini tepatnya di lapangan sepak bola. Mbak-mbaknya belum pada pulang, masih duduk-duduk sini. Ikuti terus, jangan lupa yang baru mampir di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Jadi ini mbak-mbak buruh migran Indonesia ya. Sekarang jam 6 malam ya, mbak-mbak belum pada pulang, masih duduk-duduk menikmati makan malam. Ada yang tiduran, ada yang makan-makan sampai sana ya. Masalah ya. Untuk pelayanan KJRI saya rasa ada sharing apa Kak? KJRI belum ada ya. Ada enggak ya dari teman-teman yang mau sharing? Kalau tidak ada, saya akan kasus yang lagi hangat, yaitu job hopping. Kasus yang lagi viral, job hopping. Job hopping itu apa sih? Ada yang tahu job hopping itu apa? Apa Mbak? Job hopping itu adalah tuduhan yang diberikan imigrasi untuk kita yang sering bergonta-ganti majikan. Ini lagi viral. Ada yang tahu berapa ratus visa yang ditolak untuk kawan-kawan yang terminit? Siapa yang tahu? Kalau Facebookan mesti tahu ini. Beritanya berapa ini? Ya. Ini. Oh, saya sentir ya. Apa? Sini, kakak sini. Kawan-kawan, duduknya 4-4 ya. Sama jangan lupa pakai masker.
duduknya empat-empatnya lagi makan, ya maskernya boleh dibuka, tapi yang nggak makan dipakai lagi. Kasus yang lagi viral untuk job hopping, visa yang ditolak sementara untuk saat ini. Dari 4.000 sekian pengajuan visa yang ditolak sebesar 1.784 visa akhirnya mau nggak mau harus meninggalkan Hong Kong. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok sampai imigrasi tidak memberikan visa? Kenapa sampai imigrasi memberikan stempel merah? Mau nggak mau harus meninggalkan Hong Kong? Apakah ada yang mau daftar lagi? Menerima surat merah, surat cintanya imigrasi? Yo, siapa yang mau daftar lagi ingin mendapatkan surat merah? Ini surat cinta yang paling hangat ya, yang paling membuat kita shock ya. Yang tersebut saya sebutkan tadi karena satu, imigrasi tidak mau menerima alasan tanpa ada bukti kuat dari kita yang mengajukan terminit. Jadi kawan-kawan, kalau mau memutuskan pilihan, mau memutuskan kontrak kerja dengan majikan dengan alasan yang masuk akal untuk saat ini yang bisa diterima adalah satu, majikan meninggal, kedua, majikan bangkrut, ketiga, majikan pindah negara. Untuk yang lain masalah kondisi kerja boleh, tapi harus ada bukti, harus ada kronologi, harus ada catatan sebagai bukti pengajuan bahwa kondisi kerja saya demikian. Tidak layak misalnya, tidak dikasih makan, tidurnya tidak layak, jam kerja yang panjang, dan sebagainya. Dari sekian alasan kondisi kerja, satu, harus ada bukti kuat sebagai alasan untuk menguatkan pengajuan interminit. Ya, yaitu apa? Ya bukti seperti voice, rekaman suara, video, foto, dan catatan. Lakukan mulai saat ini juga ketika kawan-kawan semuanya mengalami kondisi kerja yang nggak baik. Satu adalah membuat catatan. Untuk saat ini ya, saran ini ya, langkah yang terbaik adalah satu, membuat catatan. Seperti hanya misalnya, hari ini tanggal berapa, jam sekian, saya beli makan sendiri, tidak dikasih akomodasi. Dan kalau beli makan sendiri ya harus ada kwitansi ya, jadi sebagai bukti itu dikumpulkan kwitansinya. Setelah itu ngomong baik-baik ke majikan, saya minta ganti untuk uang makan saya. Tapi kalau majikan mengabaikan, sudahlah, lanjutkan saja ceritanya, membuat buku harian ya, mencari bukti lagi. Setelah itu sampai 3 kali ngomong ke majikan tidak diabaikan, kawan-kawan boleh mengirimkan langsung ke imigrasi masalah kondisi kerja ini ya. Jadi untuk pesan saya, mulai sekarang pinter-pinter kita untuk membuat catatan ya. Kalau mengalami kondisi kerja yang nggak baik, silahkan membuat catatan sampai benar-benar kita mulai membuat pilihan bahwa catatan ini dikirimkan ke imigrasi. Kalau sampai tidak ada respon dari imigrasi, lakukan terus-menerus bahwa sampai sudah menceritakan kondisi kerja yang tidak baik, maka imigrasi akan memberikan warning ataupun peringatan untuk majikan. Apakah benar kondisi kerja yang diceritakan oleh PRT-mu demikian? Seperti itu ya. Jadi saran saya, kawan-kawan harus jangan gegabah langsung ambil pilihan, aku mau terminit, aku mau notis majikanku karena aku nggak dikasih makan, karena tidurku hanya 4 jam, 5 jam. Sekarang tidak diterima karena imigrasi sekarang kejam. Maka dari itu yang dilakukan adalah membuat catatan, mencari bukti, setelah itu kirimkan ke imigrasi sampai direspon, sampai imigrasi benar-benar tahu kondisi kerja kawan-kawan semuanya. Ya, kira-kira ada pertanyaan dari sini Mas?
Monggo. Mungkin dari kawan-kawan organisasi ada yang mau menambahi? Ya? Siapa yang mau menyusul ingin mendapatkan surat cinta? Ya? Terus tahu? Ya. Untuk surat merah ini berlaku dari awal tahun 2020 ya sampai sekarang. Itu sebenarnya surat itu tidak boleh dibuka. Surat merah itu nanti dibukanya ketika kita di imigrasi. Jadi tidak ada lagi visa untuk kita, mau nggak mau kita harus pulang ke Indonesia ataupun ke Filipina, yang dari Filipina atau ke Bangladesh ya. Jadi ini benar-benar ya. Kita nggak tahu isinya apa di dalam, tapi itu surat pengantar dari imigrasi untuk ditunjukkan ke imigrasi pada saat kita di bandara mau pulang itu. Ya, apakah kawan-kawan sudah bosan bekerja di sini? Apakah kawan-kawan merasa terdiskriminasi, tereksploitasi dan apa yang harus dilakukan? Maka kami sebagai organisasi memberikan pesan ya, bahwa apa yang harus kita lakukan, kita harus benar-benar pinter, jeli, tahu prosedur. Kalau masih belum tahu, masih belum paham, boleh menghubungi nomor organisasi yang membantu. Nomor organisasi itu kalau orang sudah Facebookan ya mesti tahu lah organisasi. Ini pilar ya Mbak? Pilar, Mbak, nomor teman berapa? Oh ya? Gitu. Kawan-kawan yang butuh bantuan terkait ketenagakerjaan, kami di sini di bawah naungan Mission for Migrant Workers, ya. Kami menyediakan kartu. Di sini tercatat nomor hotline ketika kawan-kawan mengalami masalah, mengalami kekerasan, mengalami penganiayaan dan sebagainya, bisa menghubungi nomor hotline ini. Ada pelayanan berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Filipina, bahasa Sunda belum dicetak, bahasa Ngapak juga belum dicetak ya, request ya. Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu. Kawan-kawan yang membutuhkan kartu ini nanti akan disebar ya. Jadi silakan disimpan. Suatu saat kita membutuhkan bantuan, kita sudah payung sebelum hujan. Kalaupun kawan-kawan yang tidak membutuhkan, artinya kawan-kawan bisa membantu teman yang lain yang sedang membutuhkan. Jangan sekarang dianggap nggak butuh. Tapi yang namanya sedia payung sebelum hujan, ya kita harus sedia. Harus ya. Siapa yang membutuhkan? Ini. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini adalah kartu Mission Sama dan Mogok. Yang yang dua belum tak salin, aku lewat online.